Bab 58. Kena prank. Ryan berjalan mengekor di belakang Sean dengan muka masam. Bagaimana tidak? Sejak tadi Sean terus saja nyari kesempatan. Dan sekarang mau makan pun Sean masih berulah. Lo gak makan Sean? Tanya Dino yang sedang duduk lesehan bersama Brian, Leo, dan Jalpa. Makanlah, mana mungkin gue gak makan soto Lamongan Ibu Seruni yang enaknya ngalahin soto di Hotel Bintang 5. Jawab Sean sambil duduk di antara mereka. Duduk sini Beb. Sean menyuruh Ryan duduk di sebelahnya. Ryan pura-pura senyum di depan semua orang, walau sebenarnya hatinya dongkol. Gue disuapin bini. Loh, pada gak usah iri, pamer Sean. Dino, Leo, dan Brian saling menatap sambil menyebik. Dasar manja, ejek Dino. Manja sama bini gak apa-apa kali. Ah Beb. Sean membuka mulutnya untuk menerima suapan dari Ryan. Untuk menjaga image, Ryan terpaksa menuruti semua tingkah gila Sean. Kalau mau mesra-mesraan jangan di sini, wek. Jiwa jomblo gue meronta-ronta, ucap Brian. Sok-sokan lo, mentang-mentang punya bini, seluruh Leo. Makanya, cepetan halalin tuh cewek lo, biar bisa enak-enak tiap hari kayak gue. Sean menunjuk dagu ke arah Jalpa, yang sejak tadi hanya diam. Ryan ingin sekali menoyor mulut Sean yang suka bicara ngasal itu. Gue kasihan sama lo, Ren. Lu pasti kewalahan ngadepin suami super mesum kayak dia. Brian geleng-geleng kepala. Justru suami kayak gue ini nagihin tahu. Iya kan, Beb? Sean mengerlingkan satu matanya ke arah Ryan. Idih, bikin nagihin. Ya iya, agak Ryan geleng-geleng kepala ngadepin fantasi liar lo. Orang mesum kayak lo, di mana aja jadi. Gue rasa di dapur pun kalau lagi pengen, lo garap juga. Dino kalau ngomong emang seenaknya jidatnya. Emangnya gue bapak lo yang suka ngegarap emak lo di dapur? Sindir Sean sambil menyeringai. Gue mah gak level kalau gak ada kasur yang empuk. Brian dan Leo sontak langsung menatap Dino. Ngapain liatin gue kayak gitu? Dino jadi salting. Beneran, bapak lo suka ngegarap mak lo di dapur? Hahaha, makanya muka lo kayak penggorengan. Bikinnya di dapur sih, sahut Brian. Ketiga pria itu kompak menertawakan Dino. Jalpa menunduk mendengar obrolan mereka yang vulgar. Dia merasa malu sendiri. Dia memang tak pernah ikut kumpul sebelumnya. Udah ah, cewek gue malu nih dengar kalian ngomong kayak gitu. Leo menyadari jika Jalpa sedikit tidak nyaman. Sorry, lupa kalau ada cewek lo, ucap Sean. Ryan mengambil tisu saat melihat kuah soto mengenai dagu Sean. Dengan perlahan dia membersihkan dagu dan bibir Sean. Sean sampai dibuat speechless dengan kelakuan Ryan. Tak hanya Sean, ternyata Leo, Dino, dan Brian juga memperhatikannya. Astaga, gue gak nyangka kalau ternyata lu bucin juga, Ren. Gue pikir cuma Sean doang yang bucin sama lo. Sean langsung memelototi Dino yang bicara seperti itu. Hal itu sama saja membuka kartunya. Padahal Sean berusaha keras agar Ryan tak menyadari kalau dia menyukainya. Apalagi kalau sampai Ryan tahu dia bucin. Mau ditaruh di mana mukanya? Jangan dengerin dia, Beb. Sean berusaha bersikap tenang. Dan Ryan hanya menanggapi dengan senyuman. Setelah makanannya habis, Ryan dan Jalpa ke belakang untuk membantu mencuci piring. Kamu sudah lama nikah sama Kak Sean?
Tanya Jalva. Baru aja, belum ada sebulan. Masih pengantin baru, pantesan mesra banget. Ryan hanya tersenyum menanggapi ucapan Jalva. Kamu kapan nikah sama Leo? Ryan ingin mengalihkan topik pembicaraan. Gak tahu, jawab Jalva sambil menggedikan bahunya. Emang belum ada rencana ke sana? Kak Leo udah ngajak nikah sih, tapi aku masih ragu. Apalagi kalau melihat kebiasaan Leo saat ngumpul bareng teman-temannya. Aku tidak suka. Maaf ya Ren, bukan berarti aku gak suka sama suami kamu. Ryan paham apa yang dirasakan Jalpa. Dia sendiri sebenarnya juga tak suka dengan pergaulan Sean. Aku ngerti kok. Tapi seseorang itu bisa berubah, Jal. Bisa saja kan Leo berubah setelah kalian menikah. Aku gak mau terlalu percaya diri, Ren. Merubah sifat seseorang itu tak semudah membalikkan telapak tangan. Dan perubahan seseorang itu tak mungkin terjadi secara instan. Semuanya butuh waktu dan proses. Dan yang paling sulit itu adalah istiqomah. Mungkin sekarang dia berubah, tapi kita tak tahu ke depannya apa dia akan bisa tetap istiqomah. Ketakutan itu juga yang dirasakan Ryan. Ryan ingin mencoba untuk menjadi istri yang seutuhnya, tapi dia tak yakin jika melihat sisi lain kelam Sean. Dia tak yakin Sean akan sungguh-sungguh membina rumah tangga dengannya. Apalagi melihat pernikahannya yang mendadak, tanpa rencana, tanpa cinta. Ryan takut jika dia sudah memberikan semuanya pada Sean, tapi pria itu justru meninggalkannya. Kalian kenapa repot-repot? Biar ibu saja yang nyuci. Ntar tangan kalian kasar, ucap Bu Seruni yang baru masuk dapur. Gak apa-apa Bu, di rumah Ryan juga nyuci piring setiap hari. Masa istrinya bos nyuci piring? Goda Bu Seruni. Istrinya bos kan juga manusia Bu, gak ada salahnya kan nyuci piring? Timpal Ryan sambil menyeringai kecil. Masya Allah, beruntung sekali Sean dapat istri seperti kamu. Udah cantik, baik, gak gengsian. Ryan memikirkan perkataan Jalpa sepanjang perjalanan pulang. Ingin merubah Sean sudah pasti menjadi keinginan utamanya. Tapi sekali lagi, dia tak percaya diri. Dia serasa ingin menyerah sebelum berjuang. Kamu kok diam aja sih dari tadi? Tanya Sean sambil melirik ke arah Ryan. Lagi mikirin apa? Lagi mikirin kamu? Sean melongo mendengar penuturan Ryan. Ryan mikirin gue saat gue ada di sebelahnya. Apa sudah sebutin itu dia sama gue? Batin Sean sambil senyum-senyum. Jangan GR dulu. Ryan bisa melihat Sean yang kegeeran itu. Aku mikirin, apa benar kamu bucin sama aku? Tuh, kan bener. Gara-gara dinosaurus nih, Ryan jadi mikir kayak gitu. Kalau ketahuan, bisa-bisa Ryan besar kepala. Gumam Sean dalam hati. Ya enggak lah, masa seorang Sean bucin? Yang ada dia dibucinin cewek-cewek. Tapi gue inget-inget, lo selalu marah deh kalau ada cowok yang deket sama aku. Kayak Gajah, Arya, terus tuh copet di pasar. Kamu ngamuk-ngamuk pas copet gak sengaja nabrak aku. Gak usah nebak-nebak gitu. Gue marah bukan karena bucin, tapi untuk menjaga harga diri gue sebagai suami. Kalau gue ngebiarin lo dekat sama cowok lain, semua orang pasti ngeremehin gue. Bener juga sih, batin Ryan sambil manggut-manggut. Tapi lo juga ngajar Dino habis-habisan waktu dia mau ngelecehin gue. Ya iyalah, masa gue belum
ngicipin bini gue, Dinu udah ngeduluin. Jadi kalau udah lu icipin gue, mau diapain aja gak masalah gitu. Ren tak terima dengan ucapan Sean. Ya gak gitu juga maksud gue, Ren. Terus gimana maksud lo? Astaga, gue salah ngomong. Sean kelabakan mencari kata-kata yang tepat. Ya pokoknya selama lo jadi istri gue gak mau lo disentuh pria lain. Ren memutar bola matanya jengah. Turunin gue di depan mall. Mau belanja? Gue temenin ya? Gak usah, gue mau sendiri. Lo langsung aja pulang. Ren turun di depan mall yang ada di bagian bawah apartemen. Sedangkan Sean segera menuju basemen untuk memarkirkan mobilnya. Ren yang sedang kesal ingin senang-senang dengan menghabiskan uang 2 M dari Sean kemarin. Dia ingin sekali belanja barang-barang mewah kayak sosialita. Dia masuk ke dalam toko tas branded dan melihat-lihat kalau aja ada yang minat. Tapi sebelum dia ingin benar-benar membeli, dia ingin memastikan dulu saldo rekeningnya. Tapi di luar dugaannya, Ren melongo sambil menggosok-gosok matanya berkali-kali saat melihat saldo di mesin ATM. Dia berulang kali menghitung jumlah nol di belakang angka 2. Dia seakan tak percaya jika dirinya sudah kena prank. Bukannya 2 M, ternyata isi saldo kartu debit itu hanya 20 juta. Sean, awas kau. Ryan mengepalkan kedua tangannya. Dia segera kembali ke apartemen untuk bikin perhitungan dengan Sean. Bersambung.